Tuh, ya kan? Tuh. Menyusut kan tuh ya, menyusut ya. Tuh, ya kan tinggal sedikit kan? Tuh, tinggal sedikit tuh. Jadi si abang ini tuh datang ke bengkel gua, dia ngeluhin katanya tuh, "Bang, ini air radiator gua kok dipakai sebentar nyusutnya cepet banget ya. Perasaan dulu waktu gua beli ini motor ya, itu nggak diisi air radiator 5 tahun sekalipun, itu air radiatornya masih tetap ada, ya kan. Nah, ini katanya tuh dia udah ganti water pump, termostat sama dia udah di bypass. Cuman tetap teman-teman, air radiatornya selalu menyusut. Jadi motornya tuh bukan overheat ya teman-teman, air radiatornya menyusut. Nah dia overheatnya ketika air radiatornya bener-bener tinggal sedikit baru dia nyala di indikator speedometernya merah melotot, ya kan. Nah di video kali ini gue bakal ngasih tahu cara ngecek permasalahan di bagian per air radiatoran satu-satu ya teman-teman. Biar lu nggak salah vonis yang mengakibatkan lu udah ngeluarin budget sekian tapi masalah penyusutan buat bagian radiatornya itu masih belum sembuh. Nah jadi gampang teman-teman, ya kan. Nah ketika motor lu hidup posisi mesin panas, lu pegang selang di bagian bawahnya. Kalau misalkan selang di bawahnya panas, ya berarti termostat lu masih bagus, nggak usah diganti gitu kan, berarti nggak macet. Terus lu buka selanjutnya buat bagian tutup dari si radiatornya, ya kan. Lu cek buat bagian si sealnya ini teman-teman. Nah ini sealnya masih bagus ya, tuh masih bagus. Nah biasanya kalau misalkan sealnya jelek atau karatan, biasanya keluhannya itu ya teman-teman, itu buat bagian tabung reservoilnya, itu dia mendidihnya sampai tabung reservoil teman-teman. Makanya ketika teman-teman punya motor Vario, yang paling sering di Vario nih, itu dia mendidihnya sampai tabung cadangan, itu bisa jadi dari tutupnya teman-teman. Jadi kita ngecek yang paling simpel dulu. Nah selanjutnya kalau misalkan dicek nggak ada problem, nggak ada masalah, ya kan, lu buka, lu diemin posisi motor kayak gini nih, ya kan. Nah ini sekilas aman ya teman-teman. Cuman kalau misalkan posisi mesin dingin, ini tuh dia timbul gelembung kecil teman-teman. Sorry, posisi mesin panas maksud gua. Kayak gini nih, kelihatan nggak tuh? Posisi gelembung panas. Nah ini nih, baru gelembung gede tuh. Tuh gelembung kecil. Kurang fokus ya. Nah, gelembung kecil teman-teman. Tuh, ya kan? Tuh. Menyusut kan tuh ya, menyusut ya. Tuh, ya kan tinggal sedikit kan? Tuh, tinggal sedikit tuh. Nah, jadi ini permasalahannya apa, Bang? Permasalahannya yang barusan gue bilang, termostat nggak mungkin karena selang bawah panas, ya kan? Tutup radiator nggak mungkin, bagus. Bagian radiator juga nggak mungkin, gue cek tadi nggak ada yang tersumbat, bagus juga, ya kan? Ini permasalahannya tuh ada di bagian packing teman-teman, packing dari headnya, ya kan. Nah itu packing headnya itu bisa jadi melenting teman-teman, atau si bloknya juga melenting, ya kan. Kenapa gue nggak vonis bagian water pump? Karena ini buat belum lama bagian water pump itu ganti teman-teman. Nah tuh termostat udah ngebuka, ini airnya muter, cuman di sini tuh dia ada gelembung-gelembung kecil. Tuh dia nyusut lagi ya teman-teman, tuh nyusut lagi kan itu. Jadi permasalahannya itu ya teman-teman. Makanya gue ngajarin kita ngecek itu step by step sebelum vonis bagian bloknya. Nah bagian blok itu opsi terakhir teman-teman, setelah pengecekan kita itu bagus semua. Oh iya satu lagi teman-teman, pastikan buat bagian sambungan selang-selangnya, ya kan, itu pastikan nggak ada yang bocor. Gitu aja sih. Nah nanti kita bongkar mesinnya, kita cek, kita lihat bareng-bareng.